Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Mausu'ah al-Yusufiyah fi bayani adillatis sufiyah. Ini adalah sebuah karya yang luar biasa, begitu mendalam dan rinci. Al-Yusufiyah ini adalah penulisnya, yaitu Al-Ustadz Dr. Yusuf Khattar Muhammad. Jadi fi bayani adillatis sufiyah ini menjelaskan tentang dalil-dalil tentang para ahli suluk atau tasawuf. Kita buka saja langsung. At-tasawuf ishtiqaqu ismi tasawuf, tentang pengambilan kata tasawuf itu. Kita mulai dengan latar belakangnya, bahwasanya Islam yang hakiki itu adalah ittiba'un lima ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Islam itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kita imani beserta menerima. Kemudian dilanjutkan perjuangan beliau oleh para sahabat, kemudian oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in. Dan disinilah Dawanus Syariah mulai dibukukan ilmu-ilmu tersebut. Wa tafarrada bihal ulama, kemudian ada ulama yang takhusus seperti dengan ilmu hadis, hafalan-hafalan, sehingga disebut al-huffaz. Kemudian ada juga yang takhusus dengan ilmu alat, itu nahwu, sharaf dan balaghah. Sampai kemudian muncul istilah-istilah sebutan baru, ya, man ishtaghala bil haditsis syarif muhaddits. Orang yang ahli hadis disebut muhaddits. Kemudian yang ilmu nahwu menjadikan nahwi. Kemudian ilmu tafsir memunculkan istilah mufassir. Kemudian ilmu fikih memunculkan al-faqih. Kemudian tarbiyah dan suluk disebutnya sufi. Ya, ini fan yang akan kita kaji di sini adalah sufi. Kullu hadhil asma lam takun ala ahdi Rasulillah. Benar sekali bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum ada ya penamaan ini. Wa ma hiya illa mustalahat, hanya sekedar sebutan dan istilah li asma'il ulum asy-syar'iyyah allati jaa'a biha sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar label saja atau predikat saja ya. Wa kullu man tusamma bi wahidin min hadhihi al-asma wa ghairiha la yakhruju an tasmiyatihi musliman. Tidak sampai keluar dari rel karena masih statusnya muslim. Orang yang mempelajari ilmu-ilmu agama, meskipun dia berpangkat muhaddits, nahwi, mufassir, faqih, sufi, itu masih statusnya muslim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bal jaiz syar'an. Faqad samma Allah subhanahu wa ta'ala al-muslimin bi asma' adidatin. Itu jaiz syar'i ya, secara hukumnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang Islam itu sebagai sabiqin, muqarrabin, sadiqin, syuhada, salihin, awwalin, akhirin, mukhbitin. Karena syuhada itu dari istishhad fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah dan mati syahid, itu syuhada. Kemudian ada yang rendah hati dari tawadu, kemudian ada sadiqin binas sidqi fi a'malihim wa aqwalihim wa asrarihim ma'allah, itu sadiqin. Kemudian mereka sangat benar sekali, artinya menepati janji sesuai dengan kebenaran apa perilaku dan ucapan-ucapannya, dan adab mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sirnya. Kita lanjutkan. Wa kadzalika fi majalil mihan,
fi jamil azminah wal usur. Demikian juga profesi-profesi itu memiliki sebutan. Kal muhandis seperti insinyur, tabib, ahli besi, an-najjar, ahli kayu, ya pertukangan. Ada dokter, ada saintis, ada misalnya pedagang, ya seperti itu. Semua kaitannya dengan karena amalihi, ya. Hanya sekedar predikat saja. Orang yang kerjanya mengobati orang disebut dokter. Orang yang kerjanya kirim paket barang disebutnya kurir, ya. Sesuai. Wa kadzalika nisbatun ilal qabail wal autan, bisa juga kepada kabilah dan negerinya. Misalnya Rasulullah al-Quraisyi al-Maki, beliau bangsa Quraisy dan lahir di Mekah. Ada Abi Dzar al-Ghifari al-Maki, ada Bilal al-Habashi, beliau dari negeri Habasyah. Kalau Abi Dzar itu dari kabilah Ghifar. Kemudian ada Sayyidina Salman al-Farisi, itu hanya predikat saja. Kemudian ada Sayyidina Suhaib ar-Rumi, beliau dari bangsa Rum. Maka kadzalika fa inna isma tasawuf qad kathurat fihi al-aqawil. Dalam penyebutan nama tasawuf itu kronologinya banyak sekali pendapat-pendapat. Faminhum man qala minas sofa. Ada yang menjelaskan maknanya itu adalah dari sofa. Hatta qala, sofa artinya bersih. Hatta qala Abul Fatah al-Bisti rahimahullah. Ini Bahar Basit. Tanaza'an nasu fi sufi wa khatalafu وظنه البعض مشتقا من الصوف ولست أمناح هذا الاسم غير فتى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي. Demikian juga orang yang membersihkan hatinya, dia menyandang gelar sufi. Tanaza'a telah berbeda pendapat an-nasu manusia fi sufi di dalam definisi sufi, wakhtalafu dan mereka berbeda pendapat. Artinya saling berdebat. Wa dhannahul ba'du mushtaqan minas suf. Mereka mengira tasawuf itu atau sufi itu diambil dari kata wal atau bulu, kayak baju bulu. Walastu amnahu hadzal isma, dan aku tidak bermurah hati dengan penyebutan seperti itu. Ghairofata, sebagian Ghairofata selain pemuda, ya. Sofa yang membersihkan hatinya, fasufiyun, kemudian dia menjadi sufi, hatta summiya sufi, itulah. Ada juga wa minhum man qala inna tasawuf nisbatun ila labsis suf al-khashan, bahwasanya memakai baju wal yang kasar, li'anna sufiyah kanu yu'thiruna labsahu lit-taqashshuf wal ikhshisan wa huwa syi'aruhum, itulah syiar mereka, ya. Akan tetapi tasawuf itu adanya di dalam hati dan sir, ya. Adapun fisik itu tidak, ya, tidak jadi jaminan. Jadi orang yang memakai baju jelek bukan berarti dia ahli tasawuf, dan orang yang memakai baju mewah bukan berarti dia bukan ahli tasawuf. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.